Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kita ngaji Safinatun Najah bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. A'dzurus sholati utawi pira-pira udhure sholat iku isnani loro. An-naumu suwiji iku turu wan nisyanu kapindo iku lali. Fasal adapun sebuah pasal a'dzurus sholati isnani. Adapun beberapa udhurnya sholat itu ada dua. Yang pertama itu an-naumu, yaitu tidur, dan yang kedua itu wan nisyanu, lupa. Jadi udhur sholat itu ada dua, hanya dua ini saja, itu tidur dan juga lupa. Kalau misalnya kita itu tidak sholat subuh karena tidur, itu tidak masalah karena termasuk udhurnya sholat. Tapi tidak semua tidur ataupun lupa bisa menjadi udhurnya sholat. Contohnya itu begini. Contohnya saya itu tidak sholat subuh karena bangunnya kesiangan, bangun jam 9 siang misalnya. Kenapa kok tidak sholat subuh? Ketiduran kan masuk udhur ya, tidur kan udhur. Tapi karena saya ini tidurnya ini pas adzan subuh, dengan alasan biar taksik diri lah, ngenteni komat nggak mangkat, terus ketiduran, itu tidak masuk ke udhurnya sholat. Ya karena disengaja, ngerti adzan malah turu. Ya wajar nih tang ini jam 09.00. Songiantet main game, DLS ya mainan. Yang kedua wan nisyanu, lupa. Lali itu termasuk udhurnya sholat, tapi tidak semua lupa masuk ke dalam udhurnya sholat. Ya, nanti mungkin di pasal-pasal selanjutnya akan dibahas lebih detail ya. Lanjut faslun utawi kila fasal surutu sholati utawi pira-pira syarate salat iku samaniyatun iku samaniyatun 8 taharatul hadasaini suwiji iku suci saking hadas loro wa taharatu lan suci anin najasati saking najis was saubi ing dalem dodote wal badani lan badane wal makani lan panggonane. Wasaturul aurati lan nutupi aurat wastiqbalul kiblati lan madhep maring kiblat wa dukhulul waqti lan manjing wektune salat. Wal ilmu lan weruh bi fardiyatiha kelawan kefarduane salat wa alaya taqida lan ora nikdaaken fardun ing fardune suwiji ming furudiha saking pira-pira fardune salat sunatan ing sunnah. Wajatina bul mubtilati lan ngedohak lan ngadohi pira-pira perkara kang batalaken. Faslun adapun sebuah fasal surutu sholati samaniyatun. Adapun beberapa fasal itu ada 8. Kok fasal ya Masya Allah, salah. Mohon maaf ngapunten keliru. Surutu sholati samaniyatun, adapun beberapa syarat itu ada 8. Syarat-syarat loh ya. Jadi syarat-syaratnya dulu kabeh. Syarat apa syarat adalah suatu syarat itu suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Sebelum ya, bukan setelah ataupun sedang melaksanakan, tapi sebelum melaksanakan itu harus kita memenuhi syarat-syaratnya dulu. Syarat-syarat itu diperlukan sebelumnya. Masuk sekolah kok terus mlebu lagi baru melengkapi syarat-syaratnya masuk sekolah, kan tidak mungkin toh. Mesti kan syarat-syaratnya kan sebelum masuk, bukan setelah ataupun sedang melaksanakan. Yang pertama Yang pertama taharatul hadasa ini suci dari kedua hadas. Jadi hadas itu dibagi menjadi dua, itu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas apa hadas kecil dan besar itu? Hadas kecil adalah tiap-tiap perkara yang yang diharuskan untuk wudu. Ya, contoh kencing, berak, buang gas, sing ngono-ngono kuwi lah pokoknya lah. Dan hadas besar itu adalah tiap-tiap perkara yang mewajibkan untuk mandi. Ya seperti berjunub itu hadas besar. Kita harus diwajibkan untuk mandi. Haid itu termasuk hadas besar. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan sedang berhadas, itu ya sholatnya nggak sah. Ya, karena tidak melengkapi ke-8 syarat itu tadi. Sholatnya nggak sah. Lanjut yang kedua wa taharatu 'anil najasati fi saubi wal badani wal makani, dan suci dari najis pakaiannya, badannya dan juga tempatnya.
Ani najasati saking najis fi saubi ing dalam dodote. Yang dimaksud pakaiannya itu adalah tiap-tiap barang yang kita pakai untuk sholat. Dalam konteks ini bukan hanya baju ataupun kemeja atau jas ya, tapi semua ya, seperti sarung, celana dalam, peci itu termasuk pakaian ya, karena kita pakai. Kalau misalnya di peci kita nih di ujungnya sini nih ada teleknya, telek apapun itu ya batal sholatnya karena terkena najis. Dan wal badani lan badane rajun, badannya juga harus suci ya, dari kedua hadas tadi harus suci ya, pokoknya harus suci lah. Gak boleh bareng nguyuh terus gak wudhu terus sholat, nggak boleh, karena itu tidak suci karena kita sedang dalam keadaan berhadas, tidak boleh. Apalagi berjunub itu tambah nemen ya, raulih tambahan rek apa sih. Wal makani dan lan panggonane, wal makani juga tempatnya juga harus suci. Nggak cuman pakaian juga badan, tapi tempat juga harus diperhatikan. Dalam konteks ini tempat adalah hal tempat adalah suatu yang kita pakai sujud loh, sajadah, bukan tanahnya loh ya. Kalau misalnya nih kita sholat Idul Fitri, terus kita nih tidak kebagian tempat di dalam dan kita terpaksa mau tidak mau sholat di luar, itu terus di tempat yang mau kita sholat itu ada teleknya, telek kering ya, teles yang mana saja telek kering lah ya. Ini kita diperbolehkan untuk sholat dengan catatan ya sajadah kita harus suci. Loh kan itu ada najisnya, tapi kan najis itu kita alasi dengan sajadah, itu tidak apa-apa, karena yang dihitung itu yang kita pakai untuk sujud. Ya, masa sajadah dilengkap terus sujud telekan kan tidak mungkin toh. Mesti kita kan sujud di sajadahnya. Saya kasih contoh lagi, seperti halnya kalau kita sholat mayit itu di dalam sudah penuh, terus kita terpaksa mau tidak mau sholat di luar dan kita menggunakan sendal, itu boleh atau tidak? Itu boleh, walaupun di depan kita ini ada teleknya, itu boleh dengan beberapa catatan yang harus penuh. Yang pertama itu sandalnya harus suci dulu, bersihkan dulu dari najis. Atasnya tok loh ya, bawahnya telapak sandal enggak usah, enggak apa-apa, atasnya aja yang penting dibersihkan dari najis. Terus yang kedua, sendalnya itu dalam keadaan tidak dipakai, ya diidek dhuwure ya, diinjek ya, kan sendal itu ada serampat, ada tali apa sih, ada talinya sendal itu kan, ada jepitan, tali jepitan itu, nah itu diinjek, bukan dipakai. Karena kalau dipakai itu hukumnya menjadi hukum pakaian. Karena ini menjadi hukum pakaian, maka itu bisa membatalkan sholat karena menyalur ke najis yang ada di telapak sandalnya. Lanjut yang ketiga nih, yang ketiga wasaturul aurati, dan juga menutupi aurat. Gimana konteks menutupi aurat? Yes, kalau untuk perempuan ya seluruh badan kecuali muka dan juga telapak tangan. Misalnya ada perempuan sholat isya, sudah dapat 3 rakaat terus tiba-tiba ada orang-orang mlebu irung juk-juk bersin wajib, nah terus si mukena ini turun dan lehernya ini kelihatan. Itu kalau tidak segera dibenarkan, itu maka sholatnya batal. Karena apa? Karena tidak menutupi aurat. Ya kalau laki-laki misalnya kanggar sholat isya atau kangari lah, siapapun itu sholat isya lagi sujud dan tidak lain cuma menggunakan celana dalam tok, angin gawedi mawes, terus tersingkap, terlihatlah auratnya. Kalau tidak segera dibenarkan, itu maka sholatnya batal karena tidak menutupi aurat. Yang keempat, wastiqbalul kiblat, dan juga harus menghadap ke arah kiblat. Syaratnya harus menghadap kiblat. Apakah muka kita yang harus menghadap? Tidak, tapi badan kita, badan yang lebar ini yang harus menghadap. Ini saat gini terus ngene ya ndak apa-apa, nek raisin ini. Jadi badannya yang harus menghadap kiblat. Enggak boleh misalnya kiblat ke arah sana terus badannya itu begini, terus sholatnya gini, enggak boleh. Harus badannya yang menghadap kiblat. Sebagian besar yang menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau misalnya sedang dalam perjalanan, misalnya lagi di bis, terus bis ini tidak berhenti, tidak lah, maghrib bisa tidak berhenti itu jam 10, jam 9 malam baru berhenti. Itu ada 2 alternatif yang bisa kita kerjakan. Yang pertama itu kita tetap sholat tepat pada waktunya, maghrib ya sholat maghrib, bisa sholat isya tanpa harus menunggu bisnya berhenti, dengan cara sholatnya para musyafir. Pokoknya sementing niatnya kiblatan lah, pokoknya sementing niatnya madhep kiblat. Dan yang kedua itu alternatif yang kedua itu kita sholatnya nanti ketika busnya berhenti di rest area, terus kita sholat dengan cara mengqashar sholat maghrib dan juga isya.
Loh kok boleh, bukannya sholat itu harus tepat pada waktunya atau masuk pada waktunya, yaitu di nomor 5 ini kan, wadukhulul waktu, harus masuk pada waktunya sholat. Ya kalau dalam perjalanan itu enggak apa-apa karena dalam keadaan darurat ya. Jadi dalam keadaan mendesak enggak masalah kalau mendesak gitu. Tapi yang penting enggak harus disengaja nih, terus aja mentang-mentang sedang bepergian terus bawa mobil sendiri terus nyantai lah mandeke engko wae jam-jam 09.00. Enggak boleh. Kalau kita bisa mengupayakan untuk berhenti pas pada waktu sholat maghrib, isya, ya pokoknya pas waktu sholat itu berhenti ya berhenti. Tapi kalau kita tidak bisa mengupayakannya dalam catatan mendesak, itu tidak masalah, nanti kita sholatnya dikosor ya. Jam-jam 9, jam 10 ketika kita berhenti di rest area untuk istirahat. Itu tidak masalah. Betul waktu dan masuk pada waktunya sholat ya. Yo nek gawe ngomong sing lunga-lunga darurat, darurat wong sing nelungan, orang yang sedang bepergian tuh boleh sholat tidak tepat pada waktunya, tidak apa-apa karena itu tadi mendesak kan, darurat itu tidak masalah. Tapi hukum itu hanya untuk mereka yang sedang bepergian, dengan catatan tidak bisa mengupayakan untuk berhenti pas pada waktunya sholat kan tidak semua supir ini mau berhenti pas maghrib loh. Kadang ada yang ngejar tayang lah berhenti jam 9 di rest area baik kan, ada yang seperti itu kan. Tidak semua supir itu pas waktu satu berhenti kan enggak, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kita bawa mobil sendiri yang seperti saya jelaskan tadi, kalau kita masih bisa untuk mengupayakan untuk berhenti pas di waktu-waktu sholat ya kita berhenti. Terus hukum ini juga tidak berlaku bagi kita yang di rumah kerjanya mau scroll TikTok tok ya, harus wadukhulul waktu, harus tepat pada waktunya sholat. Enggak boleh alah wong lunga oleh kok jam 09.00 sholatnya, enggak boleh, harus tepat pada waktunya. Jangan cuma alasan nongkrong karo konco, nongkrong sama teman-teman terus nantilah sholatnya ketika teman-teman udah pulang tak kosor semua. Nongkrongnya saulan, ngosor sholat saulan Herman. Tidak boleh ngomong kosor maghrib bisa ketika habis pulang nongkrong puncak, maghrib gak sholat, isya gak sholat engko lah pas balik nongkrong jam 11 baru pulang, itu sholat kosor, nggak boleh. Karena ini bukan keadaan mendesak, ini nongkrong dulin nih lho. Mendesak ini ngendi? Gak ono mendesak ya segini dulin nih. Lanjut yang keenam, wa ilmu bi fardiyatiha, dan juga harus tahu akan kefardunya sholat. Itu sholat itu harus ngerti sih. Harus tahu dulu tentang fardu-fardunya sholat. Repot sholat nggak ngerti fardunya sholat. Enggak ujuk-ujuk langsung mau coba Fatihah tanpa niat, tanpa takbiratul ihram kan repot. Tapi ya jarang. Wong sing ngerti fardunya sholat itu jarang sholat, sebenarnya jarang ngerti fardunya sholat. Jadi setiap kita mau melakukan sholat itu harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan, kan? Ya kalau enggak tahu ya mencari tahu, belajar kalau enggak tahu. Dan yang ketujuh, wa ala ya'taqida fardhu min furudiha sunnatan. Dan tidak boleh meyakini bahwa salah satu fardunya sholat itu sunnah. Jadi kita tidak boleh kan, konteks ini kan kita sudah tahu akan fardunya sholat toh. Kita kan diharuskan tahu dulu tentang fardunya sholat. Jadi kita tidak boleh untuk meyakini bahwa salah satu dari fardunya sholat itu sunnah. Contohnya Kang Ari gitu, Kang Anggar ini kan senior. Ini saking seniornya berpikiran alah niat iki sunah lah, ra niat gak apa-apa, niat apik ora ya apik. Itu ndak boleh. Itu harus yakin bahwa itu fardu, tidak boleh meyakini bahwa itu adalah sunnah. Karena apa? Karena niat adalah salah satu dari fardunya sholat. Wa ajtinabul mubtilati, dan juga menjauhi hal-hal atau perkara yang membatalkan sholat. Nanti akan dibahas di faslun atau di pasal-pasal selanjutnya. Oke, segitu dulu dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau tidak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.